Durian jenis musangkingnya ini ketinggian 1 meter up. Jadi 1 meter up itu kira-kira 1,3 ya, 1,3 sampai 1,5 itu kita sebenarnya 1 meter up. Ini bibitnya kita percabangannya sudah memutar 4 penjuru arah matang. Nah, itu adalah salah satu tips yang harus diperhatikan atau wajib diperhatikan, ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumber Bibit Banyumas. Masih bersama saya Ibnu Syafruddin, petani dan penjual bibit durian dari Desa Kamulyan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Teman-teman, alhamdulillah pada siang hari ini saya berada di lahan pembesaran bibit Sumber Bibit Banyumas. Nah, kali ini saya mau review lagi, ya. Cuacanya bagus, cerah, panas tapi sedikit gerimis, tapi nggak apa-apa. Kita review bibit durian dengan ketinggian 1 meter up sampai dengan 1,5 meter up. Kami ready di jenis duri hitam, musangking, super tembaga, dan juga bawor. Oke, kita seperti apa bibitnya kita review aja satu-satu, ya. Sambil nanti kita sharing tips atau cara memilih bibit durian yang bagus sama yang artinya yang bagus, yang layak sudah layak ditanam, sama yang belum layak ditanam, gitu, ya. Oke teman-teman, kita langsung aja review nih bibit durian jenis musangkingnya. Ini ketinggian 1 meter up. Jadi 1 meter up itu kira-kira 1,3 ya, 1,3 sampai 1,5 itu kita sebenarnya 1 meter up. Ini bibitnya kita percabangannya sudah memutar 4 penjuru arah matang. Nah, itu adalah salah satu tips yang harus diperhatikan atau wajib diperhatikan, ya, itu bibit yang percabangannya sudah memutar itu, ini bisa dikatakan kita nanti kalau jadi bibit memutar itu seperti ini, ya teman-teman. Jadi cabangnya tuh ada yang ke depan, belakang, kanan, kiri, gitu, ya. Jadi 4 penjuru arah matangin kita sebutnya. Jadi bisa dibandingkan, teman-teman suka lihat bibit yang ngipas, gitu, ya, yang percabangannya tuh hanya kanan dan kiri saja. Nah, yang kita miliki ini percabangannya sudah memutar. Ini teman-teman bisa kalau mau milih bibit itu salah satunya percabangannya sudah memutar. Kemudian yang paling mudah adalah dilihat dari daunnya. Daunnya warnanya seperti apa, hijau kah, kuning kah, atau kering kah, gitu kan. Kemudian teman-teman juga bisa lihat dari nih munculnya baru, ya, tunas baru, ya, atau trubus. Ini menandakan bahwa bibit ini tuh sehat, bibit ini terawat, jadi bibit ini berkualitas. Jadi kalau mau ditanam di lahan, pilihlah bibit yang seperti ini, gitu, ya. Dan jangan lupa juga pilih yang batangnya tuh sudah super nih. Kita review, Mas. Batangnya sudah kekar, sudah kuat, ya, udah besar. Nah, ini tuh kaki 3 ya, udah kokoh, kakinya juga seimbang, ya, tiga-tiganya itu besarnya sama. Nah, jadi teman-teman bisa pilih bibit durian yang seperti ini, yang batangnya itu sudah kokoh. Jadi nanti ketika ditanam di lahan itu bibitnya kita nggak khawatir bibit ini atau pohon ini tumbang, patah, dan lain sebagainya. Itu teman-teman, ini reviewnya bibit musangking, jenis musangking. Kalau dilihat segar-segar, mantep banget teman-teman, ya. Ini kaki 3. Seperti kita ketahui kaki 3 itu, ya, kaki 3 dan kaki tunggal itu sebenarnya sama, ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu fokus dengan kakinya, jumlah kakinya tunggal atau 3 itu. Yang perlu kalian fokus itu adalah bibitnya sehat, ya, bibitnya sehat, ya. Jadi nggak, itu kita abaikan lah, gitu. Jadi lihat aja daunnya seperti apa, warnanya hijau atau kuning, atau seperti rontok dan sebagainya, rimbun apa tidak, kemudian muncul tunas baru. Ini adalah salah satu tanda bahwa bibitnya ini sehat, seger, dan pasti kalau ditanam, ya, mungkin 99,99% hidup, gitu, ya. Kemudian dari percabangannya, kemudian batangnya. Nah, percabangannya coba kita bahas sedikit. Kenapa sih harus kita pilih percabangan yang sudah memutar, nggak ngipas? Walaupun mungkin dari sebagian teman-teman mengatakan bahwa ketika pohon udah besar juga nanti bakal memutar juga. Tapi mungkin seperti ini, ya. Kalau saya pribadi melihat pohon yang sudah bagus, sudah memutar, sudah enak dilihat, ngerawatnya pun senang, gitu, ya. Jadi ngerawatnya udah seneng, dari kecil kita lihat udah seneng, udah indah, udah enak dilihat, pasti akan timbul rasa semangat dan rasa
seneng buat ngerawatnya. Intinya bisa jadi penyemangat kita buat merawat itu ya. Yes, jadi penyemangat kita buat ngerawat supaya lebih lebih giat lagi, lebih tekun lagi ngerawatnya gitu ya. Itu paling mudah lah gitu ya teman-teman. Jadi itu simpelnya aja gitu ya. Jadi mungkin beberapa tipsnya seperti itu ya teman-teman. Ini yang bibit durian musangking tinggal 1 meter up. Teman-teman bisa dapetin di sumber bibit dengan harga murah saja 150.000 udah dapat bibit yang sekece itu. Ini masih baru-baru, ketinggiannya masih di bawah 1 meter. Ini masih kita proses pemeliharaan karena memang kemarin lagi hujan lumayan tinggi, jadi ya daunnya masih butuh kita treatment gitu ya teman-teman. Ini belum layak kita pasarkan, jadi nanti kalau udah glowing, udah hijau-hijau, udah seger-seger, nanti kita update lagi teman-teman perkembangannya seperti apa ya. Kita next aja lanjut. Ini ada jenis bawor. Nah, sebelah sini juga ada kaki tunggal. Nanti kita ini aja kita review setelah treatmentnya selesai, karena memang ya namanya makhluk hidup ya teman-teman. Terkadang ada kalanya sakit, terkadang ada kalanya sehat ya. Yang sakit kita coba benahi dulu sampai sehat, baru nanti kita pasarkan. Nah, yang sudah sehat misalkan seperti ini juga lagi sakit. Nah, ini bibit dengan ketinggian 1,5 meter up ya teman-teman. Ini jenisnya juga musangking. Itu ready nanti sini musangking, nanti di sebelah sana ada bawor, ada duri hitam, ada juga super tembaga. Nanti kita review satu-satu. Nah, ini jenis musangking. Nah, ini teman-teman jenis musangking. Ini ketinggian 1,5 meter up dengan panterbacknya ini ukuran 50 x 50. Teman-teman bisa dibandingkan dengan musangking yang tadi di sana. Ini udah jumbo, batangnya itu udah besar ya. Yes, lebih super lah ya, lebih mantep. Jadi lebih kekar. Jadi teman-teman yang mau menanam ini sudah bisa dibilang proper dengan ketinggian segini, batangnya sebesar ini. Teman-teman juga bisa mempersingkat waktu mungkin 1 sampai 2 tahun untuk sampai pohon ini berbuah gitu ya. Jadi teman-teman punya banyak pilihan, dan pastinya setiap petani itu memiliki strategi tanamnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa milih, nggak ada yang jelek dan nggak ada yang paling bagus, semuanya sama, tergantung dari perawatannya ya teman-teman. Jadi supaya nggak terlalu fokus, oh saya harus nanam dari yang kecil, saya harus nanam dari yang besar supaya begini dan begitu, itu bisa dipatahkan dengan nanti setelah teman-teman tanam di lahan pasti akan terasa seperti apa gitu ya. Kuncinya adalah perawatan yang rutin, perawatan yang maksimal, dan perawatan yang bagus. Ini contoh bibit-bibit yang segar-segar ya teman-teman. Kita review lagi. Ini stoknya juga lumayan. Stok masih banyak. Aman ya? Stok aman teman-teman. Buat stok sekarang aman, ya? Yes. Stok aman, kita ready di musangking, super tembaga, bawor, sama duri hitam. Insya Allah ready, insya Allah stoknya aman. Teman-teman yang mau skala kebun, kita bisa gaskan, kita bisa kasih harga yang oke gitu ya. Oke, ini musangking, kita lanjut ke yang bawornya aja kali Mas ya. Duri hitam, coba. Duri hitam. Oh ya, di sini duri hitam ya. Nah, teman-teman, ini bibit durian yang jenisnya duri hitam. Nih, oke, dari sini ya. Duri hitam dengan bertepatan hari ini tanggal 1 Mei 2025, kami juga ada kegiatan pengiriman bibit durian ke Jawa Barat. Sekalian kita sortir bibit-bibit yang layak kita pasarkan, layak kita jual, dan yang masih belum layak untuk kita jual lah. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita kasih labelnya ya. Jadi setiap bibit yang mau kita kirim itu kita kasih label jenisnya, kemudian jadi kan jenisnya itu macam-macam ya. Jadi ada duri hitam, super tembaga, musangking, bawor. Jadi supaya teman-teman itu untuk yang awam itu bisa lihat dari sini ya. Iya. Dan teman-teman juga mungkin banyak yang sering tanya ini bibitnya valid atau tidak jenisnya gitu kan, atau ini beneran duri hitam atau bukan. Teman-teman bisa cek dari daunnya nih, mumpung jejeran. Nah, inilah ya perbandingannya. Ini yang sebelah kiri ini musangking,
Yang ini Panjang ya. ya duri hitam, panjang Runcing. tapi kecil ya, runcing. Nah ini duri hitam ya, beda ya teman-teman. Ini salah satu hal yang paling mudah dan paling gampang dilihat untuk membedakan varietas bibit durian. Jadi teman-teman nggak khawatir lagi untuk dibohongi oleh oknum-oknum penjual bibit yang nggak bertanggung jawab gitu. Teman-teman bisa dilihat dari bentuk daunnya saja. Itu udah, insya Allah dari bentuk daunnya aja itu udah bisa valid ya. Duri hitam musang nanti ada juga bawor. Nanti bawor itu lebih ke agak pendek, agak gemukan sedikit. Kemudian super tembaga juga nanti ada beda lagi bentuknya. Kita lagi sortir juga teman-teman. Ini duri hitam, nanti ada musangking, ada bawor, ada super tembaga. Nanti kita sortir semuanya untuk yang layak, yang nggak layak, yang seperti mana nih? Seperti ini nih. Ini kan belum. memang ya, ini kan memang tinggi, cuman tinggi masih, ini udah trubus, ini udah sedang pemulihan, jadi nggak kita pilih, jadi kita tinggalkan dulu. Kita pilih yang sudah sehat, bagus, sudah sehat, sudah mantap, sudah kita siap untuk dilahankan. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa dapetin dengan harga 500.000 per pohon, dengan ketinggian 1,5 meter up. Batangnya juga sudah mantep ya. Nah ini batangnya batang-batang muda, udah besar, udah kokoh. Duri hitam dengan sifat genetik duri hitam itu lemes, tapi ini teman-teman bisa lihat ini nggak ada lemes-lemesnya. Kita nggak pakai itu ajir ya, kita nggak pakai ajir, tapi ini udah batangnya sudah mantap. Jadi teman-teman, tipsnya seperti itu. Nah teman-teman kalau yang mau order atau mau kita review lagi mas di duri hitam. Oh super tembaganya kita belum review mas. Masuk aja sinilah ya. Nah, super tembaganya kita belum review Di sebelah sana mas, yang tinggi di bawah. Oh sebelah sini. Nah ini juga ada bawor kaki tunggal. Kita jadi ready juga, baik yang kaki 1 maupun kaki 3 kita ready. Ketinggian dari 1 meter up sampai 1,5 meter up kami ready. Nah ini contoh bibit yang jenisnya super tembaga. Teman-teman tadi bisa dibandingkan untuk nih perbandingan. Ini sedikit cekung ya, cekung. Ini super tembaga sedikit ya, banyak cekung sih, nggak sedikit ya. Jadi sangat berbeda dengan musangking dan duri hitam. Nah teman-teman jangan takut lagi nanti misalkan membeli bibit di oknum-oknum penjual bibit yang bilangnya jenisnya A tapi ternyata B. Teman-teman bisa langsung lihat dari yang paling mudah lah, jenis bentuk daunnya. Nah, ini super tembaga ketinggiannya 1,5 meter up. Ini batangnya batang tunggal atau kaki tunggal ready juga. Ada yang kaki 3. Ya kaki 3 juga ready. Batang tunggalnya udah super banget nih teman-teman. Ya udah kuat banget. Nah teman-teman ini udah layak banget nih duri hitam. Nanti kita selesai ini kita sortir lagi buat pengiriman. Insya Allah besok hari Jumat kita kirim ke Jawa Barat. Kita juga lakukan pendampingan untuk penanamannya. Jadi teman-teman yang mau order silahkan, untuk bibitnya ketinggian 1,5 meter up ini kami bandrol dengan harga Rp500.000. Semua jenis ya, semua jenis mulai dari duri hitam, musangking, super tembaga dan juga bawor, semuanya harganya sama. Teman-teman bisa pilih, yang mau datang langsung ke sini juga silahkan, nanti bisa pilih sesuka hati, sepuasnya. Nah teman-teman untuk yang skala kebun itu pembelian di atas 50 pohon itu kami berikan free konsultasi, kemudian kami juga berikan free pendampingan pada saat penanaman. Jadi teman-teman yang mungkin pemula, kita bisa belajar bareng-bareng, kita belajar bersama-sama cara tanam yang baik dan benar itu seperti apa, dan cara memilih bibit yang baik dan benar itu seperti apa, supaya teman-teman tidak menyesal di kemudian hari. Karena berkebun durian itu bukanlah sesuatu susah, ya. Jadi selain susah, modal juga banyak lumayan. ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, pilihlah penjual bibit yang bertanggung jawab, pilihlah penjual bibit yang memang menyediakan bibitnya yang berkualitas, nggak asal jual, nggak asal beli. Teman-teman harus pegang prinsip itu supaya teman-teman tidak menyesal di kemudian hari, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan buahnya, dan pada saat merawatnya juga teman-teman enjoy, nggak khawatir ini bibit
beneran ST bukan, atau misalkan ini duri hitam kok setelah besar mungkin kelihatan seperti jenis yang lain dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tenang, bisa nyaman, bisa enjoy dalam merawatnya. Nah itulah mungkin sedikit tips dari Sumber Bibit Banyumas. Teman-teman yang mau order silahkan bisa hubungi kami di nomor PA yang sudah tertera di layar HP. Kami lokasinya di Desa Kamulian, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Teman-teman yang mau datang langsung ke sini silahkan, nanti kita sharing di sini. Nanti teman-teman bisa pilih langsung bibitnya, bawa armadanya langsung, silahkan. Kemudian untuk yang di luar Pulau Jawa, untuk saat ini kami mohon maaf baru bisa melayani untuk pembelian yang partai. Kalau pembelian yang ecer di bawah 50 pohon itu kami masih kesulitan dalam pengiriman bibitnya, karena banyak hal atau banyak faktor yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan supaya bibitnya ini sampai ke tempatnya itu aman. Walaupun di dalam transaksi kita di Sumber Bibit Banyumas ini kami memberikan garansi kepada bibitnya. Jadi kalau bibitnya patah, bibitnya rusak sampai di tempat tujuan teman-teman, itu nanti akan kita ganti. Jadi kita kirim bibitnya ulang atau kita kembalikan uang senilai dengan harga bibit yang rusak. Misalkan satu pohon ya satu pohonnya berapa, 500.000 kita kembalikan uang 500.000, 2, 3 dan seterusnya nanti kita ganti gitu ya. Jadi untuk pengiriman luar Jawa minimal order 50 pohon, mohon maaf baru kami bisa melayani untuk pembelian yang partai, karena untuk ecer coba nanti kita kondisikan dulu untuk pengirimannya supaya kami enak, teman-teman juga enak, kita sama-sama untung dan sama-sama enjoy. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kami lanjut sortir, kami lanjut pilih-pilih. Untuk update-nya besok kita update lagi di video loading dan mungkin pada saat penanamannya. Sekian itu aja mungkin ya. Ini yang kecil-kecil nanti kita review lagi lah depannya, karena masih dalam proses treatment. Satu pesan dari Sumber Bibit Banyumas, waktu terbaik menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Maka dari itu segeralah menanam pohon dan belilah bibitnya di Sumber Bibit Banyumas, sumbernya bibit yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.